dunia wal akhirah. Ya mah, tadi dibaca Isa bin Maryaman. Sudah jelas dan nyata kekeliruannya. Al-Masih itu adalah Allah. Dan kenapa si Oten ini kok menyembah ciptaan Allah, kok tidak menyembah Allah? Adalah wajihan fi dunia wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, sudah. Wajihan punya arti terkemuka, maka diubah oleh si Oten ini menjadi penguasa. Mendangkalkan akidah atau keyakinan kita dengan mengutip Al-Quran untuk dijadikan dalil dan mengubah arti dari ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani dimanapun berada bersama kami di channel Kampung Idaman. Dan semoga kita selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari penyakit, musibah, bala, fitnah, ma dhahara minha wa batan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video kali ini Al-Fakir akan mereaksi ceramah seorang murtadin, yang mana murtadin tersebut dulunya katanya adalah seorang ustadz. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika si murtadin ini ceramah di hadapan jemaahnya dan dia mengambil dalil Al-Quran untuk meyakinkan jemaahnya, dan dia merubah arti dari Al-Quran itu sendiri, sehingga terkesan memojokkan kita sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammad yang berpegang teguh pada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana videonya? Mari kita simak dulu videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. Itzqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, baiklah ikhwani, inilah penampakan surah Al-Imran ayat 45, dan kita koreksi dulu cara bacanya mantan ustadz ini, yang mana dia tadi membaca ayat tersebut ada yang ditambahi dan ada juga yang dikurangi. Baiklah, kurang lebihnya bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya, jadi ikhwani, mantan ustadz ini tadi cara bacanya dari awal saja sudah salah. Tadi dia bacanya itzqala, jadi bukan itzqala tapi izqala, bukan ta tapi za. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhus. Bi tadi dibaca sama mantan ustaz tersebut bi kalimatin, otomatis dia telah menambah satu kalimat, sedangkan menambah atau mengurangi di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Kenapa? Karena akan merubah dari arti Al-Quran itu sendiri. Dan di lafaz Isa bin Maryamah tadi dibaca Isa bin Maryaman. Sudah jelas dan nyata kekeliruannya, bukan Maryaman tapi Maryamah. Wajihan tadi wawunya juga dipanjangkan jadi mat, dibaca wajihan, nggak boleh. Maryamah wajihan fid dunya wal akhirah. Ini tadi yang paling fatal juga di lafaz wal akhirah. Tadi dibaca wal akhir, dan yang terakhir wa minal muqarrabin dihilangkan. Seperti itu.
Jadi kalau kita lihat bersama-sama tadi cara bacanya si mantan ustadz ini, maka di sana sudah jelas tidak ada aura atau tanda-tanda keustadannya. Karena seorang ustadz apabila membaca Al-Quran pasti fasih dan tidak belepotan. Maka dari itu bisa dipastikan bahwasanya yang mengaku-ngaku ustadz itu adalah ustadz odong-odong. Ya baiklah ikhwani, mari kita lanjut dulu videonya. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmul masihu Isa ibnu Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Nah ikhwani, di sini si Oten ini sudah tahu bahwasanya yang memerintahkan malaikat Jibril untuk memberi kabar perihal kehamilannya Siti Maryam yaitu adalah Allah. Berarti di sini jelas sudah yang menciptakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Dan kenapa si Oten ini kok menyembah ciptaan Allah, kok tidak menyembah Allah? Sungguh logika yang membanggongkan. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmul masihu Isa ibnu Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Masya Allah. Jadi si mantan ustadz ini telah memelintir ayat Al-Quran dengan mengubah makna atau arti dari surah Ali Imran tersebut, yang seharusnya wajihan punya arti terkemuka, maka diubah oleh si Oten ini menjadi penguasa. Mari kita simak dulu isi ayat dan terjemahan aslinya daripada ayat tersebut. Ya ikhwani, langsung saja saya akan membacakan terjemahan daripada surah Ali Imran ayat 45 tersebut. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sudah jelas di sini ikhwani bahwasanya arti daripada wajihan bukan berkuasa tapi terkemuka atau terpandang. Dan itu merupakan hal yang wajar bagi semua nabi-nabi Allah tanpa terkecuali. Mereka semua pasti terpandang di dunia terlebih di akhirat, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, utusan Allah, yang tentunya akan mendapat pandangan dan tempat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwani, di sini sudah jelas si Oten ini ingin mendangkalkan akidah atau keyakinan kita dengan mengutip Al-Quran untuk dijadikan dalil dan mengubah arti dari ayat tersebut, sehingga sangat rentan sekali bagi orang yang kurang mengerti tentang Al-Quran akan mudah mempercayainya dan terseret ke jurang kesesatan dan kemurtadan. Maka dalam hal ini penting bagi kita, apabila ada hal yang kurang dimengerti tentang Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.